Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali dalam renungan pagi dan dengan dengaran firman Tuhan. Untuk itu, sebelumnya kita satukan hati kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala hormat, puji, syukur kami naikkan kehadirat-Mu karena perlindungan-Mu, penyertaan-Mu buat kami dalam istirahat kami, dan Kau bangunkan kami pada pagi hari ini dengan memberikan hari yang baru. Bapak, kami yakin dan percaya di hari yang baru yang Kau berikan ada maksud-maksud baik, maksud-maksud luar biasa dalam kehidupan kami. Itu Tuhan, masuklah ke dalam hati kami, beracarlah seluas-luasnya dalam hati kami, agar kami semakin mantap menjalani kehidupan ini, agar kami boleh mengatakan tidak kepada segala godaan-godaan dalam kehidupan kami, agar kami mampu bertahan dalam segala pencobaan-pencobaan kehidupan ini, baik fisik maupun rohani. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oh, Ibu yang kasih Tuhan, judul kita pada pagi hari ini adalah bukan bebas dari cobaan. Landasan firman Tuhan diambil dari Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada siapa yang mengasihi dia. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Pencobaan-pencobaan pasti pernah kita alami, Bapak Ibu sekalian. Dan sering pencobaan itu membuat kita semakin ragu akan keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita merasa bahwa kita penuh dengan keraguan, penuh dengan beban, penuh dengan pikiran-pikiran di dalam dunia ini, baik pikiran mengenai keadaan ekonomi kita, baik keadaan kesehatan kita, baik hubungan-hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Tetapi firman Tuhan mau mengatakan kita kepada ini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Satu hal yang harus kita ingat, bahwa cobaan itu adalah sesuatu yang alamiah. Cobaan itu pasti dialami oleh semua manusia. Bahkan Yesus sendiri pun mengalami cobaan ketika dia dicobai oleh si iblis di padang gurun. Dan iblis memang aktor dari si pencoba itu. Tapi Tuhan bertahan dan mampu menghalau dan menghardik iblis itu. Kita pun tidak luput dari cobaan-cobaan itu. Iblis memainkan perannya dan dia tahu, sangat tahu akan keberadaan kita dan momen-momen mana kita berada pada titik yang lemah. Dan dia akan masuk menggoyangkan iman kita. Anda tidak perlu risau. Seperti ada pepatah mengatakan, mungkin Anda tidak bisa berbuat apa-apa terhadap burung yang berterbangan di atas kepala Anda. Namun demikian, sambung pepatah itu, Anda bisa dan harus berbuat sesuatu ketika burung itu mulai membangun sarang di kepala Anda. Boleh-boleh saja iblis menggoda kita dengan suara-suaranya, dengan godaan-godaannya, dengan pandangan mata kita yang dikaburkannya. Kok orang itu begitu enak ya ekonominya? Kok orang itu begitu sedap ya? Dan kenapa aku begini susah payah? Kemudian iblis menawarkan cara cepat untuk menjadikan orang itu mendapatkan materi. Itu boleh-boleh saja dalam pikiran kita. Tetapi satu hal, kita punya iman. Kita punya kuasa yang daripada Yesus Kristus. Kita adalah anak-anak Allah. Dan kita adalah ciptaan baru dari Allah. Pada waktu godaan itu begitu dahsyat, sudah melampaui segala kekuatan kita, datanglah berdoa kepada Tuhan. Mungkin tidak harus kita melakukan untuk diri sendiri. Kita datang kepada Tuhan, menyatakan bahwa Tuhan tolong aku untuk menghalau segala godaan. Saya punya cerita seorang bapak baru-baru ini
adalah seorang penggiat gereja, aktivis gereja. Dan dia berkata dia mengalami cobaan dengan diganggu pikirannya oleh si iblis, yaitu dia melihat satu proyek di kantornya yang begitu mudah untuk dia melakukan hal-hal korupsi atau hal yang tidak terpuji. Dia karena pengawasan pada kantor itu tidak kuat. Bisa kita lihat bahwa momen-momen ini ada mungkin momen-momen berat bagi Bapak itu. Dia bisa saja untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Tapi satu hal dia ingat, bahwa Allah yang dia sembah ada Allah yang sangat baik buat kehidupan dia. Dan dia teringat bahwa selama ini dia sudah bertahan untuk mempertahankan kebenaran-kebenaran dalam prinsip kehidupannya, baik di kantor, di rumah, maupun di komunitasnya. Apakah dengan hal ini dia mengambil hal yang pintas ini tentunya akan menghancurkan semua yang sudah dia bangun. Roh yang ada dalam dirinya berteriak untuk tidak melakukan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam percobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Bapak itu tidak jadi mengambil jalan pintas atau korupsi. Dan dia bertahan dan dia bersyukur bahwa dia boleh bertahan dalam cobaan itu. Bapak Ibu, mungkin kita masing-masing mempunyai pergumulan atau pencobaan-pencobaan yang berbeda-beda, baik dari sisi penyakit, ekonomi, hubungan pribadi dengan orang-orang yang kita kasihi, atau apapun itu juga. Bertahanlah. Bertahanlah di dalam Tuhan. Karena orang yang bertahan dalam pencobaan akan memperoleh kebahagiaan daripada Allah. Dan ia apabila sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi, jangan mau terpikat oleh pikiran atau godaan si iblis itu. Tetaplah berjalan di jalan Tuhan. Sabarlah menanggung segala sesuatu yang ada padamu, bahkan salibmu. Ingatlah, jika engkau bertahan sampai akhir, maka akan memperoleh mahkota kehidupan yang diberikan Allah kepada semua makhluk yang mengasihinya. Selamat pagi, selamat bertahan. Selamat melakukan jalan kebenaran yang engkau yakini bersama Tuhanmu. Tuhan memberkati. Amin. 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 Amin.